Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmat Sugianto Jontoro, mahasiswa PPG PAI tahap ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 2511301916 pada hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 16 Samarinda kelas 12 dengan materi dampak negatif sifat munafik, keras kepala, dan keras hati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik semua ya, sehat semua ya. Ya, Bapak absen dulu deh. Kelas 12 3. Ahmad Saifullah Alia Aulia. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca surah pendek ya. Baca surah Al-Kafirun. Ya, silahkan ketua kelas mimpin. Ketua kelasnya siapa? Ayo pimpin yuk. Mau? Sama-sama. La Sodakau. Nah, Mas. Jadi Bapak kasih contoh misalkan, nah kalian punya temen nih, A sama B. Nah, yang A ini disuruh melihat gajah, ya, yang A ini suruh melihat gajah dari depan. Kira-kira apa yang diomongin? Gajah itu hewan yang besar dan belalainya panjang. Yang B, temen yang B, disuruh melihat dari belakang. Kira-kira apa yang dilihat? Nah, gajah hewan yang besar dan ekornya panjang. Dua-duanya benar nggak? Benar. Tapi bisa selisih nggak? Bisa. Nah, sama. Masih berkaitan dengan materi pada hari ini. Nah, nanti kalau berselisih itu, masuknya ke keras kepala. Nah, ke keras kepala. Orang keras kepala itu nggak mau menerima selain apa ya? Selain pemikirannya dia, ya, egonya tinggi. Begitu ya, itu sikap keras kepala. Nah, dari gambar ini kira-kira apa ini? Munafik keras kepala atau keras hati? Kenapa munafik? Karena berwajah dua ya, seperti gini ya, berpelukan tapi hatinya lain. Nah, yang selanjutnya, ini kira-kira keras kepala, keras hati apa? Kenapa? Tidak mau dinasehati, tidak mau dikasih masukan ya. Kadang orang keras kepala itu apa ya? Tetap mempertahankan egonya. Apa ya? Pemikirannya walaupun salah, nyata salah kadang. Dan dia juga sering suka berbeda. Nah, kadang ada orang tuh kayak gitu. Ya, keras kepala tadi ya, tidak menerima masukan. Kalau keras hati itu rasa empatinya kurang. Jadi ketika teman kalian ada kecelakaan atau ada musibah, dia ya nggak peduli karena nggak ada urusan sama dia, itu ya. Tujuan kita belajar hari ini supaya kalian bisa menganalisis, ya. Jadi kalian tahu dampaknya apa, ciri-cirinya apa, dan cara solusinya, solusi praktisnya gimana. Nah, jadi ada munafik, keras kepala, keras hati.
Nah, nanti di sini ada video tentang kalian bakal lihat nih. Nah, ini yang lagi viral ya. Mungkin kalian sudah lihat di YouTube atau lihat di media sosial lain. Bapak sadar ya? Nggak apa, dianu dulu. Dikit aja nih. Tunggu orang aja. Kalau macam-macam lah, nggak penting, nggak masuk akal. Buat angkat kakinya. Tunggu orang aja. Kalau masih. Kalau udah itu. Udah nggak mampu lagi dia videonya, nggak mampu lagi dia. Nah, ini ya sekilas aja ya terkait mana yang benar, mana yang salah. Di sini kalian dilihatin, ikutin kisahnya itu udah keras kepalanya ada, munafiknya ada, keras hatinya ada. Ada semua lengkap di sini ya. Walaupun tidak 100% dia yang salah, bisa ini yang salah, bisa yang salah. Karena kita nggak tahu apa ya, belum ada klarifikasi ya dari kedua belah pihak. Kita nggak bisa juga langsung ngomong ini nggak bisa. Ya kita harus apa ya, adil lah ya kalau menilai. Oke, ya jadi Bapak ini mau ngasih kalian tugas kalian ya tadi itu menganalisis cirinya, dampaknya sama solusi praktisnya gimana. Oke, ini kalian ada berapa ini? 30 orang ya. 5 orang deh. Kursinya bisa dihadapkan ke sana, ke belakang. Kursinya bisa menghadap ke belakang. Yang nambah satu boleh geser ke meja sebelah sini. Ayo. Bapak hitung sampai 10. Ayo 1. Terserah, boleh pilih yang mana, boleh pilih yang mana, boleh pilih. 2. Ya, jadi di sini ada LKPD ya, lembar kerja kalian. Coba bagikan aja deh biar Anak jelaskannya. Masih ke belakang. Belakang mana? Satu kelompok satu. Oke. Ya, coba di situ dilihat ya. Di situ ada kasus A, B, C. Jadi kalian bikin permasalahan, bikin kasus, cerita, boleh teman kalian, boleh keluarga kalian, boleh ngarang, boleh di buku kalian ambil, boleh di HP, di internet boleh. Yang pertama itu tentang munafik. Misalnya kasus A, si siapa namanya? Wisnu berjanji akan membersihkan masjid setelah pulang sekolah. Akan tetapi setiap pulang sekolah Wisnu beralasan sakit atau beralasan lainnya. Dia termasuk apa di situ? Munafik, keras kepala apa keras hati? Munafik, karena yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Tulis di situ ceritanya. Nah, baru di sampingnya itu ada dampak ya. Nah, di situ ada 2 dampak untuk individu sama sosial. Yang dimaksud dengan dampak individu itu dampak untuk dirinya sendiri. Contohnya yang Sahara, misalnya tadi dia punya rental mobil. Dampaknya apa sih? Karena kayak gini-gini ribet-ribet gini, showroomnya sepi, gitu ya. Baru orang nggak percaya lagi. Itu dampaknya ke dia. Dampaknya ke orang lain, misalnya si dosen tidak bisa ngajar lagi, ya, atau si RT-nya kena apa gitu ya, tak ketek. Ada yang tanyakan kah? Cepet ya? Iya. Iya benar. Pinter ya, nggak pakai HP ya. Ini juga HP nggak? Saat kalian apa ya, organisasi OSIS misalnya lagi rapat, ya, dia dikasih masukan tuh nggak mau dengarkan, bisa kayak gitu, bisa dikasih ide buat proposal tuh gini, nah dia nggak mau misalnya gitu, bisa tuh ya. Iya, yang
Enam menit. Ya Allah. Yang kelompok sana lo sudah mau selesai. Dibagi-bagi kan ada 5 orang. Misalnya lagi eskul ya, disuruh bikin proposal. Ternyata dia nggak mau nerima masukan, kan bisa juga. Ya yang simpel-simpel aja, yang sekitar kalian apa kira-kira? Oh iya kan? Astagfirullahaladzim. Strategi praktis untuk menghindari, contohnya gini. Sebelum kejadian itu supaya Ya, sebelum kejadian. Solusi sebelahnya. Implementasi itu caranya. Maksudnya gini loh. Strategi praktis itu ya untuk kayak gini. Oh, ini kan orang-orang yang penyakit hati ini kan mereka kadang nggak sadar. Namanya juga hati kan. Hati kan nggak kelihat. Kadang pelakunya sendiri pun nggak sadar dia kalau dia lagi sakit. Maksudnya dia munafik, dia keras hati, dia keras kepala. Nah, strateginya misalnya, nah, nanti Bapak jelaskan dong. Kan penjelasannya ada Bapak nanti di akhir. Kalau Bapak jelaskan sekarang, bisa lewat puasa. Atau bisa dengan apa ya, sedekah. Atau bisa dengan berkata jujur. Ya, melatih kejujuran. Misalnya orang keras kepala. Salah satunya apa? Yaitu bisa dia mulai untuk terbuka kepada orang lain. Karena orang keras kepala itu kan nggak mau menerima masukan dari orang lain. kalau implementasi Lebih ke teknik sih. teknik Contohnya ketika ini ya, tadi video tadi ya, ini tadi ya. Ketika dia di persekusi ya. Nah, jadi diintimidasi. Strateginya apa dia? Dia pura-pura cetruk. Karena itu yang diinginkan sama lawannya. Jadi lawannya itu kan sempat dia datang. Kayak nyumpahin, baru kayak mau nyantet gitu lah bahasanya. Kamu nanti setruk. Nah, akhirnya gimana strateginya dia? Ya dia ngikutin kemauan dari si musuhnya ini. Karena kan orang kalau udah tahu kan puas, ada merasa puas. Gak bakal lagi dia ganggu kamu. Sama kayak orang ketika makanya kata sahabat, merendahlah kita sampai orang pun nggak bisa merendahkan kita. Nah, jadi kalau kamu direndahkan, yang rendahkan lagi. Salah satu teknik biar dihindari dari bully kan itu. Ketika kamu diolok, kamu nih jelek, kamu gini. Iya sih aku jelek. Kamu ganteng deh. Nanti orang tuh mau bully apa lagi? Kan orang berhenti langsung. Nah, itu salah satu teknik ya. Ketika dibully, dia akan aja ngerendah lagi kita. Lebih rendah dari yang dari bulian itu. Ya, yang belum sambil lanjut kerjakan ya. Maju dulu kelompok. Kelompok sini dulu deh. Ayo maju ke depan. Iya boleh mempresentasikan ya. Janganlah maju sama-sama. Kan nanti ada tanya jawab. Nah. Jadi kasus yang pertama itu kasus munafik. Jadi kasusnya itu Dava berjanji membayar hutangnya besok, namun sampai saat ini tuh belum dibayar. Dampak negatifnya untuk Dava itu menghilangkan rasa kepercayaan orang lain dan dijauhi orang. Terus untuk dampak sosialnya, hilangnya kepercayaan publik, rusaknya reputasi dan isolasi sosial. Oke. Selanjutnya dibacakan. Kasus B, keras kepala. Wisnu tidak mau mengikuti saran bersama dan lebih mementingkan saran sendiri. Dampak negatif bagi individu orang lain. Yang kedua, berusaha memperbaiki kesalahan. Dan terakhir, keras kepala. Strategi praktis untuk menghindarinya, yang pertama, belajar bersikap terbuka terhadap orang lain.
Yang kedua, membiasakan musyawarah untuk menghargai keputusan bersama. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama dalam kerja kelompok, mendengarkan ide teman sebelum memutuskan sesuatu. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat diri sendiri. Oke, udah ya, tepuk tangan dulu buat temannya yuk. Oke, kumpul deh, silakan duduk ya. Nama kelompoknya boleh dinamai sembarang ya. Nama kelompok Teletubbies kah? Terserah boleh ya. Silakan duduk deh. Ya, tulis namanya. Yang lainnya duduk nggak apa-apa. Ya, biar ditulis sama siapa? Satu orang aja. Oke. Jadi yang kasus pertama itu pengasuh keras kepala. Sikap dominannya yaitu contohnya Raffi menolak pendapat teman-temannya dan selalu merasa paling benar saat kerja kelompok. Nah, itu dampak negatif bagi lingkungannya. 1. Sulit berkembang. 2. Dijauhi teman. Selanjutnya ada dampak negatif bagi sosial. Yang pertama, kerjasama terganggu. Kedua, menimbulkan pertengkaran. Agak nyaring suaranya. Oke. Yang ketiga, sifat dominannya Anti. Contoh ceritanya, Anti sering menjelekan teman-temannya yang berbuat salah dan merasa dirinya paling benar. Dampak negatif bagi hidupnya, 1. Isolasi dari teman. 2. Sulit memperbaiki diri. Dampak negatif bagi sosialnya, 1. Suasana jadi tidak nyaman. 2. Mengurangi rasa saling menghargai. Pendapat menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Oke. Tepuk tangan buat temannya. Bagus ya, kumpul sini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bagus ya. Jadi yang tengah tadi suaranya nyaring. Jadi kalau ketika kalian presentasi atau membuka suatu acara, kesan pertama itu yang menentukan. Kalau kalian kesan pertamanya itu sudah kayak males, kayak lemes, kayak gini, orang udah nggak bakal anu. Tapi kalau kalian tegas, orang tuh bakal respect sama kalian. Gitu ya. Kelompok ujung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan hasil kerja kelompok kami. Sebelum ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hidayat. Saya Karma, saya Rajina, saya dari sana, saya dari Wanita. Langsung saja ke studi kasus yang pertama. Di sini saya akan membacakan kasus A, yaitu munafik. Seorang siswa bernama Raffi berpura-pura rajin dan jujur di depan guru, tapi saat tidak diawasi, ia mencoba berbohong agar nilainya bagus. Yang paling negatif bagi individu itu pertama, kepercayaan orang lain terhadap dirinya menurun. Yang kedua itu sulit berkembang karena menipu dan tidak jujur. Dampak negatif bagi sosial itu menimbulkan ketidakpercayaan antara teman sekolah. C itu kasusnya Andi adalah siswa yang pintar tetapi keras hati. Saat mengerjakan proyek kelompok, dia tidak mau mendengarkan pendapat temannya. Akibatnya proyek kelompoknya gagal dan ditegur. Dampak negatif bagi individu adalah sulit berkembang, berselisih dengan orang lain dan gagal mencapai hasil terbaik. Dampak sosialnya menimbulkan konflik dan menghambat kerja. Kedua, solusi dari implementasi. Yang pertama, munafik itu strategi praktis untuk menghindarinya, membiasakan diri berkata jujur dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Terus, sering melakukan introspeksi diri. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak berpura-pura dan di depan orang, tetapi berbuat buruk di belakang. Kedua, mengakui kesalahan dengan jujur jika berbuat salah. Kedua, ada keras hati. Yang pertama, mengendalikan emosi. Kedua, menerima kritik. Ketiga, bersikap rendah hati. Implementasinya, yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Kedua, menghargai pendapat teman. Ketiga, ada keras kepala. Ini yang pertama, menggunakan saran orang atau orang tua atau guru sebelum mengambil keputusan. Kedua, belajar sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Terus,
implementasinya pertama kita mengungkapkan pendapat hak berkelompok. Kedua bersedia. Salah. Baru mau Bapak suruh tanya tadi. Sudah sini. Ya kelompok. Nih ya, saya maju. Kalau ada pertanyaan, kalau mau nanya, tanya ya, nggak apa-apa ya. Kalau mau nanya nggak apa-apa. Sosialnya, konflik dan kerekatan hubungan, dan masyarakat fungsi komunitas. Lalu kasus C itu merasati seorang dokter senior menolak menggunakan pendekatan diagnosa digital baru yang lebih akurat dan ia lebih percaya pada metode lama yang tepat. Dampak negatif bagi individu yaitu menjadi ketinggalan masukan dari teman. Sikap negatif dari keras kepala, yang pertama strateginya itu mengembangkan sikap rendah hati dan mau belajar dari kesalahan. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Implementasinya, yang pertama tidak memaksa pendapat sendiri dalam kelompok. Yang kedua, bertanya dan menerima arahan dari guru atau teman. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan nggak? Stagnasi tadi apa? Tahu nggak? Stagnasi itu apa? Stagnasi pekerjaan tadi. Bahasa gampang sih itu. Stagnan itu apa? Ya stabil gitu-gitu aja, kerjaan jadi nggak berkembang. Tadi ada kan stagnasi, bahasanya itu, nah bahasa itu bagus sih. Tepuk tangan buat temennya ya. Oke. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kelompok ini deh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nadine Syakira. Saya terima kasih. Saya adalah Langsung saja, aktivitas kelompok analisis kasus dan solusi. Yang pertama ada analisis dampak negatif. Pada kasus A, ada kasus keras kepala. Sikap dominannya, pasangan yang tidak mau mengalah dalam urusan rumah tangga. Dampak negatif bagi individu, yang pertama merasa tertekan, yang kedua memicu stres dan kekecewaan. Selanjutnya dampak negatif bagi sosial. Yang pertama komunikasi rusak dalam kedua keluarga, yang kedua hilangnya kepercayaan publik. Berikutnya ada kasus B, yaitu munafik. Seseorang tampak baik dan suka menolong, tetapi diam-diam menyebarkan gosip buruk tentang orang tersebut. Dampak negatif bagi individunya, yang pertama kehilangan teman karena tidak bisa dipercaya. Yang kedua hatinya menjadi tidak tenang. Dampak negatif sosial, yang pertama menyebabkan perpecahan pertemanan, yang kedua memicu pertengkaran akibat fitnah. Kasus C, orang menolak yaitu belajar menerima saran dan mau mendengarkan orang lain. Yang kedua melakukan sesuatu sehari-hari saat dinasihati tidak marah atau mencoba memahami. Yang kedua yang ketiga adalah keras kepala. Belajar mengendalikan diri dan terbuka dengan pendapat lain. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya tidak memaksakan kehendak, membangun bersama dan menghargai bersama. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum nanya Bapak. Terakhir. Penutup. Ya pokoknya kami dari kelompok saya Sabrina Jararianti, saya Luna, saya Luna akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis dampak negatif serta solusi dan implementasinya. Yang pertama untuk kasus A yang kami analisis kasus dari sifat munafik. Itu kasusnya seorang siswa yang berpulang-pulang lagi di depan guru, tapi ketika
Tidak diawasi, dia mencontek dan malas belajar. Dampak negatifnya untuk individu itu tidak mendapatkan ilmu dengan baik karena kesibukan kurang, lalu kehilangan kepercayaan diri saat harus menghadapi ujian atau praktek. Lalu dampak negatif bagi manusia, teman menjadi hilang kepercayaan karena tahu sebenarnya. Lalu yang kedua, lingkungan belajar menjadi nasihat karena bercontoh perilaku buruk. Kasus B itu prasekolah. Seorang anak terus ngotot bermain hujan meski sudah diperingatkan. Terus yang ketiga ada keras hati. Seorang teman tidak mau memaafkan meski sudah berkali-kali diminta maaf dengan tulus oleh orang lain. Dampak negatif, hidup penuh kebencian dan tidak tenang, sulit menjalani hubungan baik di masa depan. Dampak negatif bagi sosial itu ada persahabatan atau hubungan jadi renggang bahkan putus, lingkungan sekali terjadi tidak harmonis karena ada permusuhan berkepanjangan. Selanjutnya itu solusi dan implementasi. Munafik yaitu strategi pasifnya selalu jujur dan berkata sesuai hati nurani. Implementasinya tidak berpapa baik di depan orang lain dan berani mengakui kesalahan. Keras hati. Strategi praktis untuk menghindarinya membuka diri terhadap masukan dan kritik. Untuk menghadapi dalam kehidupan sehari-hari, mendengarkan pendapat teman dan guru dan tolong untuk menolak. Lalu yang terakhir adalah keras kepala. Strategi praktis untuk menghindarinya itu belajar fleksibel dan mau berkompromi. Lalu implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa berbeda pendapat, kita mencari solusi bersama tanpa memaksakan kehendak. Kemudian yang dapat kami sampaikan ada yang ditanyakan. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Ya, tutup deh. Ada sekian yang dapat kami sampaikan. Selama mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar anu deh. Ini Bapak singkat. Ya, munafik itu apa sih? Ya, munafik secara bahasa yaitu nifak, artinya lubang tikus ya, dengan dua pintu keluar. Artinya dia tuh bisa ya dua sisi lah. Ya, secara spiritual atau secara apa ya bahasanya? Secara bahasa atau secara apa? Harfiah. Menampakkan kebaikan di hadapan orang namun menyembunyikan keburukan di dalam hati. Itu contohnya. Tanda-tanda munafik ada 3. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Itu aja tandanya. Oke, biar cepat. Langkah menuju hati yang tulus ya. Gimana cara melatih biar tidak munafik ya? Pertama, membiasakan kejujuran. Ya, biasakan semua ibadah, mau sholat, mau zakat, mau apa-apa, semuanya tuh yang baik-baik pasti semuanya itu dipaksa. Nggak ada yang langsung instan tiba-tiba kalian bisa, nggak bisa. Ya. Yang kedua, menepati janji dan amanah. Ya, ketika kalian dikasih uang kas misalnya, uang kas segini-gini, ya amanah. Nah, misalnya gitu ya. Menjaga sholat fardu, yang terakhir memperbanyak sedekah dan zikir. Oke, gampang sekali. Sekarang mengenal keras hati dalam Islam. Ya, keras hati dalam bahasa Arabnya adalah kolbun koswah. Kolbun itu artinya hati, koswah itu batu. Ya. Di Quran itu ada surat Al-Hadid, ya besi malah. Dampak spiritualnya apa? Keras kepala, keras tadi. Ini ya, tidak tunduk pada nasihat yang baik meskipun melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai spiritual dan moral. Pekanya kurang, ya hati sudah mati. Kalau keras hati itu kenapa? Biasanya banyak maksiat. Itu ya salah satunya ya. Makanya hatinya tuh nggak peka. Mau teman kalian kenapa-napa kan nggak peduli dia, karena nggak ada urusan sama diri kalian. Nah, gejala hati yang mengeras. Pertama, malas ibadah.
Yang kedua, tidak tersentuh Al-Quran. Bukan berarti nggak nyentuh ya, kadang baca tapi hanya sekedar di lisan. Jadi ada 3 tipe ya, ada orang tuh yang baca, cuma baca tok. Yang kedua itu baca, tapi dia menikmati walaupun nggak tahu artinya. Yang ketiga, baca tapi dia memahami maknanya. Gitu. Yang ketiga, mengutamakan dunia ya, gejala keras hati, mengutamakan dunia. Kalau nggak ada hubungannya sama dia nggak mau. Gitu. Yang terakhir, gelisah dan hampa. Resep melembutkan hati yang keras. Pertama, berdoa kepada Allah, mengingat kematian, memperbanyak zikir, sholat malam, mendalami ilmu agama. Nanti lebih simpel enak. Nah, ini kalian pasti hafal. Bisa ini ya? Harusnya bisa diklik. Nah. Sama-sama ya. Dah, stop. Gitu aja. Pendek ya. Lagi. Nyaring ya. Buat Putri yang mana? Oh, itu sudah. Ya sudah nyanyi sudah. Hati. Mana suaranya? Tuh, baca Quran ya. Dah, panjang-panjang. Lama nanti ya. Malah nyanyi kalian. Kayaknya hobi nyanyi semua di sini ya. Ya, memahami sikap keras kepala. Ya, keras kepala menolak mengubah pendirian meski telah mendapat nasihat yang benar dan masuk akal. Beda ya, keras kepala sama prinsip keras itu beda. Kan ada orang punya prinsipnya itu yang kuat. Beda sama keras kepala. Kalau prinsip, ketika dia tahu kebenaran, dia bakal pindah. Beda sama keras kepala. Keras kepala, walaupun dia ada yang benar, ya tetap nggak mau sama pendiriannya dia ya. Karakteristik orang keras kepala: memaksakan pendapat, meremehkan ide orang lain, memaksakan kehendak, mudah marah. Ya, jadi kesimpulannya nih ya, menuju hati yang lapang. Pertama, menerima perbedaan pendapat sebagai rahmat. Ya, jadi Nabi bilang perbedaan adalah rahmat. Contohnya apa, Pak? Ketika kalian haji itu beda sama umroh ya. Kalau umroh kalian mau di bulan Februari, Maret, apa boleh. Tapi kalau haji itu di bulan itu, di hari itu, nah itu nanti ada lempar jumroh. Ya, lempar jumroh itu lempar batu ya. Nah, itu bayangin aja kalau satu dunia ngumpul itu kan banyak yang mati tuh. Ya, satu waktu ya, satu dunia banyak yang mati. Nah, makanya ada perbedaan pendapat di situ. Imam Syafi'i kita yang di Indonesia lempar jumrohnya itu dari pagi sampai siang. Nah, nanti kalau pendapatnya Imam Malik di sana dari sore sampai malam. Jadi ada 2 shift lah ibaratnya begitu. Jadi ada hikmahnya. Perbedaannya ada, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya itu salah satunya. Itu ya contohnya ya. Yang kedua, mengakui dan meminta maaf. Nah, wajar ya orang kalau salah minta maaf wajar. Yang nggak wajar itu orang nggak salah, tapi dia memaafkan. Wah, itu luar biasa sekali ya.
Mendengarkan dengan hati. Nah, biasanya nih yang anak-anak kecil di Jepang tuh ya, didikannya bagus mereka. Ketika mereka kalian nyanyi atau ngomong, mereka tuh dengarkan. Ya. Karena dilatih adabnya dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh mereka nggak ada belajar matematika, nggak ada kayak gitu. Belajarnya adab, ngantri, bersih-bersih. Belajarnya kayak gitu ya. Bagus ini. Yang terakhir adaptasi bijaksana. Ya, ini menyesuaikan diri. Misalnya kalian di perumahan. Jam 10 ini sudah sepi, ya kalian sepi juga. Jangan malah nyetel sound horeg misalnya, malam-malam ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke. Begitu. Nah, ini refleksi diri kalian tadi ya. Ketika kalian ngerjakan tugas tadi, nah ada nggak tadi yang nggak mau nerima masukan? Nah, masuk semua ya. Kerjasamanya bagus ya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Penyakit hati. Jadi penyakit hati itu sesuatu yang nggak terlihat. Jadi kadang orang yang melakukan itu nggak ngerasa. Kalau dia munafik, kalau dia keras hati, kalau dia keras kepala tuh nggak ngerasa dia. Apa tadi intinya? Kesimpulannya, orang munafik itu apabila dia berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia ingkar. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Apalagi kalau keras kepala apa? Tidak mau mendengar nasihat orang lain. Kalau keras hati apa? Ya merasa paling tinggi biasanya ya. Dia bisa sombong juga masuk di situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya. Tadi untuk perasaan tadi sebagian bagus, ya sebagian ada yang kurang ya. Jadi suaranya dinyaringi lagi, baru jangan banyak selengan. Selengan tuh apa ya bahasanya ya? Ya kayak gini-gini nah. Kamu aja gitu nah. Nggak usah saling lempar ya. Kalau kalian presentasi dia presentasi tegas saja. Nggak usah kamu aja gini-gini lempar-lemparan. Ya. Ya sudah deh. Nggak ada pertanyaan nggak? Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.